Di tengah gelapnya malam, suara angin dan binatang liar menyelimuti hutan Kalimantan. Seorang anak laki-laki kecil, bernama Bayu, berdiri gemetar di bawah pohon besar sambil menatap bulan. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia menyadari bahwa dia telah dibuang oleh satu-satunya keluarga yang tersisa, yaitu pamannya, yang tak ingin lagi menanggung beban mengurus anak yatim piatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Beginilah kisahnya. Bayu adalah anak laki-laki yang sejak kecil tumbuh dengan kasih sayang luar biasa dari kedua orang tuanya. Ayahnya, seorang nelayan yang tangguh, dan ibunya, seorang wanita lembut yang suka bernyanyi di tepi pantai. Namun, semuanya berubah ketika kecelakaan tragis terjadi. Kapal ayahnya terbalik di tengah laut karena badai besar, menenggelamkan keduanya saat mencoba menyelamatkan muatan berharga. Berita itu menghancurkan hati kecil Bayu. Tak hanya kehilangan orang tua, ia juga kehilangan kehangatan rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung. Setelah pemakaman orang tuanya, Bayu hanya memiliki pamannya, Arman, sebagai keluarga terdekat. Arman, seorang pria keras dengan sifat penuh perhitungan, awalnya menerima Bayu ke dalam rumahnya. Namun, penerimaan itu bukan atas dasar kasih sayang, melainkan kewajiban. Arman melihat Bayu tidak lebih dari seorang bocah kecil yang menyusahkan. Hari-hari berlalu penuh dengan penderitaan bagi Bayu. Ia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang berat, seringkali tidur dalam keadaan lapar, dan menerima hinaan tanpa alasan. Puncak kekejaman Arman terjadi pada suatu malam, ketika ia membawa Bayu ke hutan dengan alasan mencari kayu bakar. Bayu tidak curiga dan mengikuti pamannya dengan penuh harap. Ia mengira mungkin ini adalah cara Arman untuk mendekatkan diri padanya. Namun, setelah berjalan cukup jauh, Arman memerintahkan Bayu untuk menunggu di bawah pohon besar, sementara ia mencari kayu lebih jauh. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu di sini, katanya dengan nada dingin. Bayu menuruti kata pamannya. Duduk di bawah pohon sambil memandang bulan. Jam demi jam berlalu, dan Arman tak pernah kembali. Bayu mulai menyadari bahwa ia telah ditinggalkan, dan rasa takut mulai merayap di hatinya. Bayu terbangun di tengah malam oleh suara langkah binatang liar. Tubuhnya gemetar, matanya mencari-cari perlindungan, tetapi tak ada siapapun di sekitarnya. Ia hanya seorang bocah kecil di tengah hutan yang tak dikenal. Di saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara kepakan sayap besar yang membuat pepohonan bergoyang. Bayu awalnya berpikir itu adalah predator yang akan menyerangnya, namun yang muncul dari balik kegelapan adalah makhluk yang begitu megah dan memukau. Burung itu sangat besar, ukurannya setinggi pohon kecil, dengan bulu berwarna biru berkilauan yang seolah memantulkan sinar bulan. Paruhnya berwarna emas terang, dan sorot matanya tajam. Burung itu melangkah mendekati Bayu dengan hati-hati, seolah-olah tahu bahwa anak itu sedang ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Bayu berdiri dan mundur beberapa langkah, tetapi burung itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Ia hanya menunduk, memberikan isyarat agar Bayu mendekat. Awalnya, Bayu ragu. Bagaimana mungkin seekor burung sebesar ini tidak berbahaya? Tetapi tatapan burung itu membuat Bayu percaya. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menyentuh bulu lembut burung tersebut. Burung itu mengeluarkan suara lembut, hampir seperti nyanyian, yang membuat Bayu merasa aman. Tak lama, burung itu menunduk lebih rendah, memberikan isyarat agar Bayu naik ke punggungnya. Meski takut, Bayu akhirnya memberanikan diri naik, dan burung itu membawa Bayu terbang melintasi pepohonan menuju tempat yang lebih aman.
Burung besar itu membawanya ke sarang yang terletak di atas tebing tinggi. Di sana, Bayu menemukan tempat yang nyaman dan jauh dari ancaman binatang buas. Sarangnya terbuat dari ranting besar yang kokoh, dan ada buah-buahan segar. Bayu tak tahu apakah ini kebetulan, atau memang burung itu menyiapkannya untuknya. Hari demi hari, mereka mulai saling memahami. Meski tak bisa bicara, burung itu selalu tahu apa yang dibutuhkan Bayu. Bayu memberinya nama elang raya, karena ukurannya yang besar, dan keagungannya yang tak bisa dibandingkan dengan burung lain. Setiap hari, Bayu berusaha membantu elang raya. Mengumpulkan ranting untuk memperkuat sarangnya, sementara elang raya membawakannya makanan dari hutan. Bayu merasa ia tidak lagi sendirian. Bahkan, ia mulai percaya bahwa mungkin burung inilah alasan ia dibawa ke hutan, untuk menemukan keluarga baru yang lebih baik. Namun, meski merasa nyaman bersama elang raya, Bayu tidak bisa sepenuhnya melupakan kehidupan lamanya. Di malam-malam tertentu, ia menangis sendirian, merindukan orang tuanya. Ia bertanya-tanya mengapa takdir begitu kejam padanya. Namun setiap kali ia terbangun dengan air mata, elang raya akan mendekatinya dan menyentuh pundaknya dengan lembut, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Suatu hari, ketika Bayu sedang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, ia mendengar suara tangisan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara burung atau binatang lain, tetapi suara itu terdengar seperti manusia. Dengan hati-hati, Bayu mengikuti sumber suara dan menemukan seorang gadis kecil, terbaring di antara semak-semak. Bajunya kotor dan wajahnya penuh dengan luka goresan. Bayu mendekatinya dan bertanya siapa dia. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Laila. Ia bercerita bahwa ia tersesat di hutan saat mencari bunga langka yang bisa menyembuhkan penyakit ayahnya. Bayu merasa iba dan memutuskan untuk membawanya ke sarang elang raya. Awalnya, Laila ketakutan ketika melihat burung raksasa itu, tetapi setelah melihat bagaimana elang raya memperlakukan Bayu dengan lembut, ia mulai merasa lebih tenang. Hari-hari berikutnya, Bayu dan Laila mulai pergi ke hutan bersama. Laila mengajarkan Bayu cara mengenali tumbuhan yang bisa dimakan, sementara Bayu mengajarinya cara berkomunikasi dengan elang raya. Persahabatan mereka tumbuh dengan cepat, dan untuk pertama kalinya, Bayu merasa ia tidak hanya memiliki sahabat, tetapi juga seseorang yang bisa ia lindungi. Keesokan harinya, dua pemuda dari desa yang tersesat di dalam hutan melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Dari balik semak-semak, mereka menyaksikan nenek Amirah berdiri di tepi sungai bersama buaya raksasa itu. Si penjaga, yang selama ini ditakuti oleh warga desa, tampak begitu jinak di hadapan Amirah. Mata buaya itu seperti memandang penuh pengabdian, sedangkan Amirah berdiri dengan tenang seolah sedang berbicara dengannya. Astaga, dia pasti penyihir, jebisik salah satu pemuda ketakutan. Mereka segera berlari pulang ke desa, dan membawa cerita tentang nenek Amirah yang hidup berdampingan dengan buaya raksasa di tengah hutan. Kabar itu segera menyebar luas. Desa menjadi heboh. Orang-orang mulai berbisik tentang Amirah, menciptakan berbagai macam cerita, yang bercampur antara fakta dan mitos. Ada yang mengatakan bahwa Amirah telah membuat perjanjian dengan roh buaya untuk menjaga hidupnya. Ada pula yang menganggap ia sedang menghukum desa, karena tidak menyelamatkan Rahmat. Kepala desa, yang semakin resah mendengar desas-desus itu, memutuskan untuk mengirim sekelompok pemburu ke hutan. Buaya itu adalah ancaman. Kita harus membunuhnya sebelum sesuatu terjadi, ia tegasnya. Tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut, para pemburu bersiap memasuki hutan dengan senapan di tangan.
Bayu dan Laila mulai menyusun rencana untuk kembali ke desa dan menghadapi Arman. Namun, rencana ini tidaklah sederhana. Bayu menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi pamannya, tetapi juga penduduk desa yang selama ini mempercayai Arman sebagai orang terhormat. Ia harus menemukan bukti yang kuat untuk membongkar niat jahat pamannya. Di tengah kegelisahan itu, Laila menguatkannya. "Bayu, kau tidak sendiri. Kita punya Elang Raya," katanya dengan senyum dan penuh keyakinan. Malam itu, mereka memanfaatkan cahaya bulan untuk menyiapkan perjalanan mereka. Elang Raya, dengan kepakan sayapnya yang besar, terbang rendah membawa Bayu dan Laila melewati hutan menuju desa. Di perjalanan, Bayu teringat masa-masa ia bermain di desa itu bersama orang tuanya. Desa yang dulu hangat kini terasa seperti pertempuran yang penuh ketidakpastian. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk melawan. Ketika mereka hampir sampai, Bayu meminta Elang Raya untuk menunggu di hutan terdekat. Ia tahu burung itu terlalu mencolok untuk dibawa masuk ke desa. Elang Raya tampaknya mengerti, meskipun matanya menunjukkan kekhawatiran. "Aku akan kembali dengan kabar baik," kata Bayu sambil mengusap kepala burung itu. Elang Raya mengeluarkan suara lembut, seolah memberi dukungan. Setibanya di desa, Bayu dan Laila berusaha tetap tenang. Mereka menuju rumah tua milik Bayu, yang kini sudah berubah menjadi rumah Arman. Dari jendela kecil, mereka mengintip ke dalam. Bayu melihat sesuatu yang membuat dia marah. Arman sedang duduk di meja makan, dengan tumpukan dokumen di depannya. Ia mendengar Arman berbicara dengan seseorang, membahas bagaimana ia akan menjual tanah warisan orang tua Bayu kepada pedagang dari luar desa. Bayu hampir saja masuk begitu saja, tetapi Laila menahannya. "Kita butuh bukti," bisiknya. Dengan hati-hati, mereka menunggu hingga Arman meninggalkan rumah. Setelah itu, Bayu dan Laila menyelinap masuk melalui pintu belakang. Di atas meja, mereka menemukan dokumen-dokumen yang berisi rencana penjualan tanah, termasuk tanda tangan palsu yang dibuat seolah-olah Bayu yang menyetujuinya. Mata Bayu terlihat sedih, ia tidak percaya pamannya bisa melakukan ini. Namun, sebelum mereka bisa keluar, Arman tiba-tiba kembali. Ia menemui mereka dengan dokumen di tangan. "Kau pikir kau bisa melawan aku, bocah?" katanya dengan suara mengancam. Arman mencoba merebut dokumen itu, tetapi Bayu dan Laila berlari keluar. Mereka berlari menuju hutan, Arman dan beberapa penduduk desa mengejar di belakang. "Tangkap mereka!" "Mereka mencuri," teriak Arman, mencoba memfitnah Bayu, agar penduduk desa berpihak padanya. Si penjaga perlahan bergerak mendekati Amirah. Kepalanya yang besar menyentuh tanah di depan kakinya, seperti seekor anjing yang patuh pada majikannya. Amirah berlutut dan membelai kepala buaya itu dengan lembut, air matanya membasahi pipi. "Terima kasih karena kau telah menjagaku selama ini," bisiknya pelan. Buaya itu hanya diam, tetapi sorot matanya seperti mengerti setiap kata Amirah. Para pemburu kini mulai goyah. Mereka melihat pemandangan di hadapan mereka, seorang nenek tua yang menangis di sisi buaya raksasa yang selama ini ditakuti. Salah satu pemburu menurunkan senapannya. "Kita harus pulang. Ini bukan urusan kita." Namun pemimpin kelompok, yang masih dipenuhi rasa takut dan kebencian, berseru, "Dia hanya binatang. Jangan tertipu." Ia mengarahkan senapannya lagi. Tapi sebelum jari itu menarik pelatuk, Amirah berdiri dan berteriak, "Cukup!" Suaranya menggema,
membuat semua orang terdiam. Jika kalian menyakitinya, berarti kalian telah menyakiti rahmat. Kalian telah menyakiti cinta yang telah kupertahankan selama ini. Wajah Amirah yang lelah kini dipenuhi keberanian yang tak terduga. Pergilah dari sini, sebelum hutan ini sendiri menolak kalian. Para pemburu saling berpandangan, kebingungan di antara rasa takut dan penyesalan. Akhirnya, satu persatu, mereka memilih pergi. Amirah berdiri dengan gemetar, melihat si penjaga yang masih menatapnya. Mereka tidak akan kembali lagi, bisiknya, menenangkan hati si penjaga. Arman akhirnya ditangkap oleh kepala desa, dan bukti-bukti yang dibawa Bayu dan Laila pun dipelajari. Penduduk desa, yang awalnya terhasut oleh kebohongan Arman, meminta maaf kepada Bayu atas sikapnya yang telah dilakukan Bayu. Meski masih marah, memutuskan untuk memaafkan mereka. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin keadilan untuk keluargaku, katanya dengan tegas. Dengan bantuan kepala desa, Bayu akhirnya mendapatkan kembali tanah warisan keluarganya. Namun, ia tidak menggunakan tanah itu untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membuka lahan itu bagi para penduduk desa yang membutuhkan. Ia ingin menjadikan tanah itu sebagai tempat di mana semua orang bisa hidup lebih baik, sama seperti impian orang tuanya dahulu. Laila, yang selama ini menjadi sahabat sekaligus pendukung Bayu, tetap berada di sisinya. Mereka bekerja bersama untuk memastikan bahwa desa itu menjadi tempat yang adil dan damai. Meski begitu, Bayu tidak pernah melupakan Elang Raya. Ia sering mengunjungi hutan, membawa makanan dan bermain bersama burung itu, yang kini menjadi simbol keberanian dan perlindungan bagi desa. Dari seorang anak kecil yang ditinggalkan, Bayu tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan penuh kasih. Ia belajar bahwa keberanian tidak hanya tentang melawan musuh, tetapi juga tentang memaafkan dan memperjuangkan kebenaran. Kisahnya bersama Elang Raya dan Laila menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Anak-anak sering mendengarkan cerita tentang bagaimana Bayu, dengan bantuan burung raksasa dan sahabat setianya, berhasil mengalahkan ketidakadilan. Bayu juga menyadari bahwa keluarga sejati tidak selalu berasal dari hubungan darah. Elang Raya, yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya, menjadi pelindung yang paling setia. Laila, yang datang dari keadaan sulit, menjadi sahabat yang memberikan kekuatan. Hidup adalah tentang memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika semuanya tampak hilang, kata Bayu kepada para penduduk desa. Di akhir cerita, Bayu berdiri di puncak tebing, tempat ia pertama kali bertemu Elang Raya. Ia memandang ke langit, merasakan angin yang membawa harapan baru. Di sana, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus melindungi orang-orang yang ia sayangi, sama seperti Elang Raya melindunginya. Hutan Kalimantan, yang dulu menjadi tempat penuh kegelapan, kini berubah menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan cinta.